Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak dengan NIM 18330013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah Sistem Pakar dengan dosen pengempu Ibu Yumarlin, MKom, MPD MKom. Baik, yang pertama review jurnal pertama, judul penerapan metode forward training pada sistem pakar untuk mengetahui kepribadian seseorang, dengan jurnal dari Journal of Information Technology and Computer Science atau Intecoms. Download ada link tertera, volume halaman atau nomor ISSN volume 3, nomor ISSN 26141574, tahun terbit Juni 2020. Penulis yang pertama Ranti Eka Putri, kedua Kriscilia Moli Murita, dan yang ketiga Yanti Yusman. Reviewer saya sendiri Muhammad Rozak dengan NIM 18330013, tanggal 5 Oktober 2021. Tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian seseorang menggunakan sistem berbasis web. Dikarenakan dengan sistem berbasis web, pengguna sistem tidak akan dibatasi dengan ruang, waktu, dan meminimalisir biaya dengan tenaga untuk mengetahui kepribadiannya, termasuk kepribadian tipe yang mana. Subjek penelitian adalah masyarakat umum. Asesmen data. A. Knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan atau inference. B. Program bisa melakukan kesalahan. C. Penjelasan explanation merupakan bagian dari ACE. D. Data tidak harus lengkap. E. Perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. E. Sistem bekerja secara heuristik dan logik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode forward scanning. Untuk mendapatkan hasil diagnosis kepribadiannya, sistem pakar ini akan menampilkan beberapa pertanyaan seputar ciri-ciri tiap-tiap kepribadian yang harus dijawab oleh pengguna sistem dengan dua pilihan opsi. Jawaban yang disediakan yaitu ya dan tidak. Selanjutnya, langkah penelitian. 1. Identifikasi masalah dilakukan untuk menentukan atau mengetahui masalah yang terdapat pada objek penelitian. 2. Studi literatur, mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan. 3. Membangun basis pengetahuan. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan akuisisi pengetahuan, dan yang kedua, mempresentasikan pengetahuan. 4. Mendesain sistem. 5. Implementasi dan melakukan pengujian sistem. Hasil penelitian. Untuk mengetahui kepribadian seseorang, data yang dikumpulkan tersebut tidak bisa diaplikasikan begitu saja dalam sistem. Pengetahuan harus direpresentasikan dalam format tertentu, dihimpun dalam suatu basis pengetahuan. Tahap membangun basis pengetahuan ini dengan pohon keputusan penulis dapat dengan mudah melihat serta mengidentifikasi hubungan antara tipe-tipe kepribadian dan ciri-cirinya. Kesimpulannya, yang pertama, untuk mendapatkan hasil diagnosa pada sistem pakar kepribadian, sistem mencari atau menghitung nilai persentase keseluruhan kemungkinan terdiagnosa paling besar berdasarkan jawaban pengguna sistem untuk menarik kesimpulan. 2. Sistem pakar kepribadian seseorang sangat diperlukan dan bisa dijadikan sebagai media alternatif oleh masyarakat yang ingin melakukan konsultasi untuk mengetahui kepribadiannya sesuai ciri-ciri yang melekat pada dirinya, tanpa harus datang langsung ke psikolog. Review Jurnal 2. Judul Sistem Pakar untuk menentukan jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat siswa SMA dengan menggunakan metode forward scanning. Dari jurnal CSRAD Journal. Download link tertera. Volume halaman dan no ISSN volume 10 ISSN 20851367. Tahun terbit Juni 2018. Penulis Evi Dewi Sri Mulyani, Cepi Rahmat Hidayat, Tami Cynthia Ulfa. Reviewer saya sendiri Muhammad Rozak dengan NIM 18330013,
pada tanggal 5 Oktober 2021. Tujuan penelitian untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam menentukan jurusan kuliahnya dan dapat membantu mengetahui kecerdasan apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Subjek penelitian siswa tingkat SMA sederajat. Asesmen data Knowledge berterpisah dari mekanisme pemrosesan. Program bisa melakukan kesalahan, penjelasan merupakan bagian dari S. Data tidak harus lengkap, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Sistem bekerja secara heuristik dan logik. Metode penelitian yang digunakan dalam metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencenderaan deskriptif mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi. Metode ini bertujuan untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Langkah penelitian 1. Identifikasi masalah dilakukan untuk menentukan atau mengetahui masalah yang terdapat pada objek penelitian. Studi literatur mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan, membangun basis pengetahuan. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama melakukan akuisisi pengetahuan dan yang kedua mempresentasikan pengetahuan. 4. Mendesain sistem. 5. Mengimplementasi dan melakukan pengujian sistem. Hasil penelitian, sistem pakar ini dapat menentukan jurusan berdasarkan minat dan bakat, membantu menggantikan seorang pakar dengan memberikan suatu solusi, dan dapat mengetahui informasi tentang kecerdasan yang dimiliki serta jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kesimpulannya, dengan adanya sistem pakar untuk menentukan jurusan berdasarkan minat dan bakat, ini dapat membantu siswa dalam menentukan pilihan jurusannya tanpa harus bertemu langsung dengan pakar. Dengan adanya sistem pakar untuk menentukan jurusan berdasarkan minat dan bakat ini dapat membantu menggantikan seorang pakar dengan memberikan suatu solusi. Dan adanya sistem pakar ini siswa dapat mengetahui informasi tentang kecerdasan yang dimiliki serta jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Baik, selanjutnya review jurnal ketiga dengan judul Sistem Pakar berbasis Android untuk diagnosa penyakit kulit kucing dengan metode forward scanning. Jurnal dari Jurnal Pilar Nusa Mandiri. Download link tertera. Volume halaman atau ISSN volume 14 ISSN 2527 6514. Tahun terbit Maret 2018. Penulis Siti Nurhajijah dan Maulana Saputra. Reviewer saya Muhammad Rozak. Tanggal 5 Oktober 2021. Tujuan penelitian agar dapat membantu masyarakat, khususnya para pemilik kucing, untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit kulit dan gejala-gejalanya serta solusi penanganannya. Subjek penelitian masyarakat umum, asesmen data, observasi, dan wawancara. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode forward scanning untuk membuka pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit kulit kucing. Forward scanning atau pelacakan ke depan adalah pendekatan yang dimotori data atau data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Langkah penelitian. 1. Pendefinisian masalah. Tahap ini meliputi domain masalah dan akuisisi pengetahuan. 2. Pendefinisian data input sistem forward scanning memerlukan data awal untuk memulai inferensi. Pendefinisian struktur pengendalian data aplikasi yang kompleks memerlukan premis tambahan untuk membantu mengendalikan pengaktifan suatu aturan. 4. Penulisan kode awal. Tahap ini berguna untuk menentukan apakah sistem telah menangkap domain pengetahuan secara efektif dalam struktur aturan yang baik. Pengujian sistem dilakukan dengan beberapa aturan untuk menguji sejauh mana sistem berjalan dengan benar. Hasil basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Basis pengetahuan pada penelitian ini tersusun atas tabel pakar, rule pakar, serta pohon keputusan pakar. Kesimpulannya, aplikasi sistem pakar yang dibuat adalah berbasis Android, sehingga pengguna dapat dengan mudah berkonsultasi kapanpun dan dimanapun. Hanya dengan membuka aplikasi tersebut, dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, maka masyarakat awam dapat mengetahui berbagai macam gejala
dan jenis penyakit serta solusi yang diberikan. Untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut diharapkan dapat ditambahkan lebih banyak gejala, jenis penyakit serta solusi yang diberikan. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.